Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, do malang wae, do nang omah. Do vaksin opo? Vaksin ora iki? Wis do vaksin iki, Mas. Ampun. Oh, wis vaksin. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Sing durung vaksin sapa? Luciana wis vaksin dong. Udah, Pak. Do wis. Narik ah. Sudah, Pak. Oh, wis makin. Fauzia wis makin dong. Sudah, Pak. Bella Sampun, vaksin. sampun, Pak. Oh, wis. Sampun. Oh, Nggih. ya. Suro wis vaksin lho. Sampun, Pak. Suro. Oh, wis. Berarti wis rata-rata sudah vaksin ya. Vanessa ya wis. Vanessa. Belum, Pak. Burung. Belum. Nah, piye divaksin kok ya? Tak vaksin dulu ya. Belum boleh, ya. Oh, belum boleh. Oh, baran udah. Lah ngopo belum boleh? Soalnya baru sakit, Pak. Oh, baru sakit. Ya, ndang mari. Iya, Pak. Ya. Hari ini siapa sih mau nunjukin tugasnya? Ini A3 ya. Ini siapa? Ini kemarin coba, kemarin sih sudah. Kemarin itu yang sudah coba. Tuh, kamu. Kemarin itu Iqbal karo Vanessa ya. Yo Luciana yo. Si, Lucy. Oh, iya, Pak. Ya, diurepe kamerane karo presentasi. Gen weruh lho, penang Sumatera Pak. Iya, tapi belum mandi, Pak. Weh, ora apa-apa, malah apik no. Oh, mandi kok. Apa-apa. Wedok ya ini jam 11 kok rong atus. Wis. Jadi sejak perayaan atus wis sedina pisan. Sore tok. Ya jangan di share screen tugasnya. Ya, tak tunggu. Anten dosa. Vanessa. Vanessa coba. Luciana. Sebentar, Pak. Iya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah ke kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ana, kameranya tuh ke. Iya, Ora eh, apa-apa, ngerasa isu. enggak itu ya Hmm, Pak, enggak apa? enggak sistem ya Pak. Enggak apa-apa. Ya. Nanti semua. Di sini saya akan presentasi perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem atau feasibility merupakan tahap paling awal sebelum melakukan pengembangan sistem informasi. Tahap ini digunakan untuk menentukan apakah pengembangan sistem informasi akan dilakukan atau tidak. Tujuan tahap perencanaan: mengidentifikasi dan memprioritaskan satu sistem informasi apa yang akan dikembangkan, kemudian sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, mempertimbangkan dana yang tersedia, dan siapa yang melaksanakan. Tahap-tahap perencanaan sistem. Yang pertama, mengidentifikasi proyek, memodelkan proyek, membuat perkiraan anggaran, dan membuat penjadwalan proyek, menyeimbangkan rencana proyek, dan kemudian menyetujui rencana proyek. Proses perencanaan sistem. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dilakukan oleh komite pengarah. Menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Perlunya perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan sebelum dikembangkannya sebuah sistem. Perencanaan sistem perlu dilakukan agar pembangunan atau pengembangan sistem sesuai. Kameramu ora urip to. Ujiane kon mulai ke kamera. Si, ora apa-apa lah. Ya Pak. Tujuan dan sasaran organisasi. Nah, ini adalah gambaran tahap proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem dilakukan dengan menetapkan suatu kerangka kerja sistem menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, melibatkan manajer senior, pemakai senior, dan profesional sistem. Memastikan bahwa proyek yang diusulkan dievaluasi dan diprioritaskan. Memenuhi alasan untuk melakukan perencanaan sistem yang digunakan untuk 1. Dihubungkan dengan rencana bisnis, 2. Menghindari sejumlah kerugian, membagi tugas dan tanggung jawab pada orang yang merencanakan sistem, misalnya steering committee. Faktor kelayakan. Faktor teknikal yaitu faktor yang menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan. Faktor ekonomi yaitu faktor yang menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Faktor legal yaitu faktor yang menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Faktor operasional yaitu faktor yang menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Faktor schedule yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik, faktor produktivitas yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai diukur dengan ratio.
faktor diferensiasi, yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Faktor manajemen yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sudah, Pak. Sekian presentasi dari saya. Sudah. Sudah, Pak. Cepet men. Udah pertama ya orang, urung atus tenan berarti kowe lulus. Iya, emang belum, Pak. Nah iya. Tahun ngatus. Terus satu lagi yang siapa cowok. Ya siapa yang mau ini tunjukkan presentasi? Ya. Diki aktif Pak. Diki. Muhammad Diki. Hadir Muhammad Diki. Ya, presentasi. Mana Diki? Diki bisa enggak? Bisa Pak, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat dan suara saya sudah sangat jelas? Sudah naik. Oke, sebelumnya perencanaan sistem. Apa sih itu perencanaan sistem? Perencanaan sistem itu adalah suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Terus seberapa penting perencanaan sistem pada perusahaan itu? Nah, proses perencanaan sangatlah penting karena dengan adanya proses perencanaan tujuan akan menjadi jelas dan terarah. Dan itu juga sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan yang akan memberikan arah dari tujuan tersebut. Nah, semua bagian yang terkait akan searah dengan satu tujuan ketika semua elemen bagian organisasi itu mengetahui tujuannya itu dengan jelas dan benar. Kemudian pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan memberi pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan demi mencapai tujuannya. Kemudian adalah proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem ini merencanakan yang pertama adalah mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan juga taktik perusahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran proyek-proyek sistem. Yang keempat menetapkan kendala proyek-proyek sistem. Yang kelima menentukan proyek-proyek sistem yang diprioritaskan. Yang keenam adalah membuat laporan perencanaan sistem. Yang terakhir adalah meminta persetujuan terhadap manajemen.
selanjutnya adalah mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, yaitu menunjuk tim analis sebagai untuk pengembangan proyek sistemnya. Yang kedua adalah mengumumkan proyek pengembangan sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah mendefinisikan proyek-proyek yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah dengan melakukan studi kelayakan. Yang kedua adalah menilai kelayakan proses sistem. Yang ketiga adalah membuat usulan proyek sistem. Yang terakhir adalah meminta persetujuan manajemen. Yang selanjutnya adalah pada perencanaan sistem yang diusulkan itu harus dievaluasi terhadap faktor kelayakan dan juga mendukung faktor strategik. Nah, untuk faktor kelayakannya sendiri, yang pertama adalah ada faktor teknikal, yaitu faktor yang menunjukkan apakah sistem yang diusulkan itu dapat dikembangkan dan diterapkan. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu faktor yang ada untuk mendukung biaya industri. Yang ketiga adalah faktor legal, faktor yang adalah faktor operasional, yaitu faktor yang menunjukkan apakah prosedur dan keramaian personalnya yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang terakhir adalah faktor schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu rangka waktu yang logis. Yang selanjutnya adalah faktor strategik, yaitu faktor produktivitas yang mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai dengan diukur rasio. Yang kedua adalah faktor yaitu suatu pelayanan parasanya. Yang terakhir ada faktor manajemen seberapa baik perusahaan. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki. Jadi suaranya kayaknya sempat putus-putus ya? Iya, Pak. Apa cari? Agak lag, Ya? Pak. Agak lag saya. Jaringannya ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Diki. Diki tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Luciana dan Mas Diki. Tadi sudah lengkap ya dari Mbak Luciana dan Mas Diki. Tapi saya nambahkan dikit aja. Intinya sama dengan apa yang disampaikan Mas Diki tadi. Jadi pada waktu kita ingin melakukan perencanaan sistem, maka benar, saya screen dulu. Agak lemot ya. Nah, jadi perencanaan sistem itu kan ada tahap-tahapannya. Tadi sudah disampaikan Mbak Luciana dan ini ya, siapa yang merencanakan. Ya tentu saja harus ada kebijakan dari manajemen ya. Manajemen terutama manajemen puncak atau manajemen eksekutif. Ya, jadi kebijakan untuk mengembangkan suatu sistem ya atau perencanaan SI atau TI. Maka kebijakan itu harus dilakukan oleh tingkat manajemen puncak atau manajemen senior atau manajemen eksekutif. Ya. Karena manajemen ini yang nanti akan menginginkan atau menghendaki dari pengembangan sistem atau TI tersebut untuk meraih kesempatan yang ada. Ya. Ini menjadi usaha atau organisasinya itu menjadi lebih baik mestinya, lebih produktivitas, lebih efektif ya. Baik dari kalau produktif ya, lebih produktivitas dalam usahanya atau kalau dia organisasi bergerak di bidang bisnis ya, berarti bisnisnya lebih produktivitas, lebih efisiensi dan lebih bagus dalam pelayanannya. Nah, manajemen puncak itu siapa ya? Tadi yang disampaikan ada CEO itu. Itu kemudian tahapannya ini tadi ya, tahapan proses perencanaan sistem itu. Yang pertama pada waktu kita ingin merencanakan satu sistem, maka yang pertama adalah perlu dikaji
perlu melakukan pengkaji tujuan ya. Kemudian tadi sampaikan Mas Diki juga adalah perencanaan strategiknya, kemudian di perusahaan. Ini yang langkah pertama. Sebelum nanti dokumen perencanaan ini diajukan kepada atau disetujui oleh manajemen, karena nanti semua kebijakan, semua keputusan berada di tingkat manajemen. Ya, kemudian tahap yang kedua itu setelah melakukan mengkaji ya, tujuan, perencanaan strategi dan taktik dari perusahaan, kemudian ditentukan atau melakukan identifikasi. Yang melakukan identifikasi terhadap proyek ya. Proyek atau sistem yang akan dibangun itu apa saja. Perlu dilakukan identifikasi. Apakah sistem informasi pemasaran, sistem informasi penjualan, sistem informasi keuangan, itu perlu diidentifikasi semua. Kemudian setelah melakukan identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan sasaran. Ya. Jadi masing-masing sistem atau identifikasi, hasil identifikasi dari proyek sistem tadi ditetapkan sasaran dari masing-masing proyek sistem itu untuk apa. Ya, ditentukan sasarannya, kemudian setelah itu baru menetapkan kendala. Ya, setelah ditetapkan sasaran, kemudian menetapkan kendala dari proyek sistem. Ya, kendala yang akan dihadapi untuk pengadaan atau mengembangkan sistem itu apa, kendala yang dihadapi nanti ya. Jadi menetapkan kendala, kemudian yang tahap berikutnya adalah menentukan proyek yang prioritas, ya proyek sistem yang prioritas. Dari hasil identifikasi ada beberapa proyek sistem yang akan dikembangkan, maka ditentukan proyek mana yang lebih prioritas, yang lebih diprioritaskan ya. Yang kemudian setelah itu baru membuat laporan perencanaan sistem yang nanti akan diajukan atau dimintakan persetujuan kepada manajemen, yaitu manajemen siapa? Manajemen eksekutif atau manajemen tingkat atas atau manajemen puncak. Ya, kemudian setelah mendapatkan persetujuan oleh manajemen, ya, maka dilanjutkan dengan menunjuk tim analis. Ya, jadi laporan berupa perencanaan sistem tadi setelah dapat disetujui oleh manajemen, kemudian menunjuk tim analis untuk melakukan analisis sistem, ya terhadap sistem yang perencanaan sistem yang dibuat tadi. Ya, kemudian setelah menunjuk baru mengumumkan proyek pengembangan sistem. Ya, setelah ditunjuk tim analis kemudian diumumkan ya proyek pengembangan sistem. Kemudian itu tahap kedua, kemudian tahap ketiga setelah mengumumkan proyek pengembangan sistem, maka tim analis akan melakukan tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Diki, melakukan studi kelayakan. Ya. Nah, dilakukan studi kelayakan ya tadi sudah disampaikan ada menggunakan PET atau menggunakan SWOT dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Ya, melakukan analisis studi kelayakan, kemudian menilai ya kelayakan proyek tersebut ya proyek sistem tersebut. Kemudian setelah dilakukan studi kelayakan dengan melakukan menilai kelayakan dari proyek sistem tersebut, maka dibuat laporan ya membuat usulan proyek sistem. Dan terakhir adalah dimintakan persetujuan apakah setelah dilakukan studi kelayakan ya dengan melakukan menilai kelayakan proyek sistem itu dimintakan persetujuan pada manajemen apakah disetujui atau tidak. Nah, ini tahapan dari perencanaan sistem. Perlu digarisbawahi bahwa semua adalah harus mendapat persetujuan dari manajemen. Karena peran manajemen ini ya, manajemen puncak atau manajemen yang eksekutif itu sangat penting dari perencanaan sistem. Ya, karena inilah kebijakan dari perencanaan sistem atau pengembangan sistem itu semua adalah kebijakan dari manajemen, yaitu manajemen puncak. Jadi makanya semua kegiatan ini pasti harus disetujui, harus meminta persetujuan dari manajemen. Nah, ini ya. Tadi tujuan strategik ya menetapkan tujuan strategik taktik perusahaan ini tadi. Kalau organisasi itu ada perusahaan itu organisasi bidang bisnis ya, maka ya tujuan atau strategi taktik perusahaan ini bertujuan untuk ini ya mendukung ya perencanaan sistem yang kita kembangkan atau sistem yang akan kita kembangkan itu nanti ya harus mendukung untuk meningkatkan profit, karena tujuan dari organisasi bisnis kan bertujuan untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit ya. Maka perencanaan sistem yang akan kita usulkan atau yang akan dikembangkan itu pasti harus mendukung untuk meningkatkan profit atau pendapatan atau laba. Berbeda kalau organisasi sosial ya. Kalau organisasi sosial kan organisasi non profit, jadi tidak mendahulukan keuntungan ya karena bersifat sosial. Kemudian yang kedua tadi tahap 2 itu setelah tujuan strategi taktik perusahaan, kemudian identifikasi proyek ya, melakukan identifikasi proyek sistem.
Ya, contohnya misalkan ada sistem informasi pengendalian dan pemasaran, identifikasi, kemudian ada sistem informasi distribusi, diidentifikasi, ada sistem informasi produksi, diidentifikasi, ada sistem informasi keuangan, diidentifikasi. Jadi semua proyek sistem itu diidentifikasi. Ya, nanti ada beberapa proyek sistem berdasarkan hasil identifikasi, kemudian setelah dilakukan identifikasi, kemudian tadi ya menetapkan sasaran. Setelah dilakukan identifikasi, didapatkan beberapa proyek sistem informasi yang akan dikembangkan, maka ditetapkan sasaran dari masing-masing proyek sistem tersebut. Misalkan tadi sistem informasi pengendalian dan pemasaran. Sasarannya untuk apa? Proyek sistem informasi pengendalian dan pemasaran tersebut. Terus sasaran dari sistem informasi pengendalian dan pemasaran itu untuk memberikan pelayanan order kepada customer atau pelanggannya agar order pelayanan kepada customer yang mengenai pelayanan order atau penjualan misalkan ya itu lebih baik ya, lebih baik lagi misalkan ya. Kemudian untuk meningkatkan pangsa pasar, itu tetapkan sasarannya. Kemudian misalkan sistem pengendalian distribusi tadi ya. Sasarannya apa? Sasarannya untuk mengoptimalkan misalkan mengoptimalkan jalur distribusi ya sehingga bisa mengurangi biaya distribusi misalkan. Nah, ini semua dilakukan dari hasil identifikasi setiap proyek itu ditetapkan sasaran dari masing-masing proyek sistem tersebut. Kemudian yang keempat tadi adalah kendala, menetapkan kendala. Apa kendala yang akan dihadapi pada pengembangan sistem itu? Misalkan apa? Oh, kendala batasan dana misalkan, kendala masalah dana atau batasan dana, keterbatasan waktu misalkan, atau batasan struktur organisasi misalkan. Nah, itu semua dilakukan tetapkan kendala yang akan dihadapi pada waktu nanti mengembangkan sistem tersebut misalkan atau proyek sistem tersebut. Dan tadi menentukan apa prioritas proyek sistem ya ditentukan dari sekian hasil identifikasi proyek sistem yang akan dikembangkan. Ini ditentukan mana prioritas sistem yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Artinya kan mendesak atau tidak ya diutamakan apa ya misalkan yang mendesak alasannya ya ditetapkan kenapa kok menentukan prioritas sistem yang ini ya maka ditentukan dengan alasan ya alasan menentukan prioritas misalkan apa kebutuhan yang mendesak ditentukan diprioritaskan sistem informasi pemasaran tadi misalkan kenapa alasan mendesak untuk menghemat biaya misalkan atau yang lainnya alasan-alasan yang kenapa menetapkan atau menentukan proyek sistem yang diprioritaskan tersebut. Kemudian yang tadi membuat laporan ya, membuat laporan perencanaan sistem setelah menentukan prioritas proyek sistem, kemudian membuat laporan perencanaan sistem dan dimintakan persetujuan kepada manajemen. Ini tadi ya tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua kali setelah mendapat persetujuan dari tingkat manajemen ya, maka menentukan proyek sistem itu ya dengan menunjuk tim analis tadi ya. Ya, dari hasil laporan proyek sistem ya, laporan atau laporan perencanaan sistem ya, laporan perencanaan sistem setelah disetujui oleh manajemen ya, tingkatan manajemen, kemudian menunjuk. Tahap kedua adalah menunjuk tim analis, kemudian diumumkan proyek pengembangan sistem ya, tim analis ya menunjuk. Kemudian tahap ketiga tadi ya, setelah menunjuk tim analis dan mengumumkan proyek pengembangan sistem, maka saatnya tim analis untuk melakukan ini ya studi kelayaan yang melakukan studi kelayaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki ya. Studi kelayaan ini digunakan untuk menentukan apakah proyek sistem yang akan kita kembangkan itu siap untuk dilanjutkan, siap dikembangkan, dilaksanakan atau malah dihentikan. Nah, itu tujuan untuk mengetahui ya, melakukan studi kelayaan. Proyek sistem yang akan dilakukan atau dikembangkan ini siap untuk dilanjutkan, siap untuk dilaksanakan atau dihentikan. Ya mestinya untuk melakukan studi kelayaan ini harus seorang tim analis harus mencari fakta ya dari sistem yang sudah ada. Biasanya melakukan wawancara, observasi atau menyebar kuesioner atau melihat data sampling misalkan. Data sampling melihat dari seluruh sistem yang sudah ada misalkan. Ini yang biasa dilakukan oleh seorang tim analis untuk melakukan studi kelayaan. Ya, mungkin data yang dikumpulkan ya tadi ya bisa data organisasi, personel, prosedur kerja atau lingkungan kerja. Ya sistem yang akan dikembangkan tersebut. Ya analisis tadi sudah disampaikan oleh Mas ya banyak cara untuk melakukan analisis kelayaan sistem ya. Untuk mengukur nilai sistem dapat diukur dengan ini bisa TELOS, PDM ya bisa analisis. TELOS itu teknikal yang tadi saya sampaikan oleh Mas Diki ya, TELOS teknikal, ekonomi, legal, operasional dan schedule ya.
Teknikal itu ya untuk sistem yang akan dikembangkan atau sistem yang akan diusulkan itu harus layak ya, memenuhi kriteria 5 ini ya, teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Ya, teknikal itu ya sistem yang diusulkan atau yang dikembangkan itu dapat dikembangkan atau diimplementasikan ya menggunakan teknologi yang ada atau dengan teknologi baru jika dibutuhkan ya. Jadi harus layak sistem yang diusulkan atau dikembangkan itu harus dari segi teknikal ya, sistem yang diusulkan dan dikembangkan dan dapat dikembangkan dan diimplementasikan ya menggunakan teknologi yang ada atau ya dengan teknologi baru jika dibutuhkan. Kemudian dari segi ekonomi ya, dana yang tersedia itu untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan ya. Dari segi ekonomi berkaitan dengan dana, maka dana tersedia untuk mendukung biaya ya, yang diestimasikan dari sistem yang diusulkan tadi. Kemudian dari segi hukum atau legal ya, legal itu dari katanya dengan hukum, maka jika sistem yang dibuat nanti ada masalah, ada permasalahan, maka perusahaan atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk bisa lepas dari kewajiban hukumnya. Ya, kadang kan ada ya sistem dikembangkan ternyata sistem itu bermasalah ya, dengan atau bermasalah dengan hukum misalkan ya, karena mungkin software yang digunakan misalkan bajakan atau apa misalnya ya, atau meniru misalkan ya, kena ini itu bisa apakah ini dari segi legal, apakah sistem nanti yang dibuat itu nanti ada masalah ya. Dan jika ada, apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk bisa terlepas dari kewajiban hukumnya. Kemudian dari segi operasional ini prosedur ya, kaitannya dengan SOP ya, prosedur yang ada atau kemampuan personel yang ada itu bisa cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan ya. Artinya apakah SOP atau prosedur yang ada dan personel yang ada itu cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan itu, atau perlu ada tambahan dan dari tambahan prosedur atau kemampuan dari personelnya. Itu dilihat dari segi operasionalnya. Kemudian schedule ya, ini kaitannya dengan waktu ya, sistem yang diusulkan yang harus beroperasi dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Ini kaitannya dengan waktu ya, waktu penerapan implementasi dari sistem schedule. Kemudian tadi PDM ya, jadi productivity, differential tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki juga ya, ada differentiation, kemudian ada manajemen ya, productivity ya, pengukuran ya, jadi faktor strategik tadi ya. Jadi pengukuran jumlah output itu yang dihasilkan input ya, harus diukur. Output yang dihasilkan oleh input itu bisa diukur. Ya, tujuannya untuk mengurangi biaya tambahan yang tidak bernilai, misalkan harus produktif ya, sistem itu harus diukur bisa produktif ya, bisa mengurangi tambahan biaya ya, misalkan ya, atau yang lain ya, yang intinya harus produktif daripada yang sebelumnya. Kemudian differentiation ini pengukuran seberapa baik ya perusahaan itu dapat menawarkan hasil produk atau jasa yang berbeda sama sekali dengan perusahaan saingan. Ini harus berbeda, harus memiliki pembeda ya. Dengan adanya sistem ini bisa menjadi mengembangkan dari misalkan kalau perusahaan di bidang produk, misalnya di produk ya, produksi barang ya, sistem ini bisa memberikan pembeda ya, pengukuran dari segi kinerja dari produk. Misalkan dari kualitas ya, kualitas dari produk ya, atau pelayanan. Kalau dari pelayanan ya berarti kualitas pelayanannya atau pelayanannya lebih cepat atau tidak, itu bisa diukur ya. Dengan sistem ini ya, sistem order tadi, sistem informasi pemasaran tadi, bisa meningkatkan pelayanan ya, pelayanan order customer lebih cepat. Nah, itu bisa diukur ya. Yang tadinya kalau tanpa sistem ini atau sistem lama ini pelayanan ordernya bisa beberapa waktu ya, atau malah berhari-hari misalkan ya, lama ya. Kemudian dengan adanya pengembangan ini bisa diukur, ternyata dengan pengembangan sistem ini ya, pelayanan terhadap customer mengenai order customer lebih cepat dan biayanya lebih rendah misalkan. Jadi bisa diukur yang mengukur itu. Kemudian kalau manajemen, itu pengukuran seberapa baik ya sistem informasi yang dikembangkan itu bisa memberikan atau menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam proses perencanaan ya, pengontrolan dan pengambilan keputusan. Bisa tidak dengan adanya sistem yang baru ini bisa membantu atau memberikan informasi kepada
tingkat manajemen, ya terutama manajemen puncak dalam membantu dalam proses perencanaan, ya, pengontrolan, kemudian pengambilan keputusan. Nah ini tingkatan manajemen. Maka harus 3 faktor ini ya untuk faktor strategi ya dari productivity, differentiation, kemudian dan manajemen. Kemudian yang terakhir tadi membuat usulan proyek ya. Setelah dilakukan studi kelayakan, maka dilakukan membuat usulan proyek ya. Ya, maka yang terakhir buat usulan proyek ya dilakukan persetujuan ya, harus mendapat persetujuan dari tingkatan manajemen. Ya. Itu. Kemudian ini ada beberapa tadi ya cara metode analisis tadi, selain yang tadi ada PES atau bisa dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi umum ya. Kemudian ada PLSI ya, juga bisa dilakukan. Kemudian ada SWOT ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya, untuk menganalisis perencanaan yang lain selain menggunakan itu juga bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Itu kira-kira untuk tambahan saya, yang lain sama dengan yang disampaikan oleh yang sudah disampaikan oleh Mbak Luciana dan Mas Diki. Ada pertanyaan? Nanti untuk materi hari ini bisa dilihat di e-learning dan ada tugasnya di pertemuan di slide terakhir ada tugas yang nanti bisa dikerjakan untuk dikerjakan di depan. Untuk yang PPT hari ini bisa dikumpulkan hari ini ya, baik yang presentasi maupun tidak presentasi, semua wajib mengusulkan mengirimkan melalui e-learning. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Mbak Vanessa? Mbak Purhita? Halo? Sementara tidak, Pak. Ada Mas Suro malah yang jawab. Yang ditekokin Mbak Vanessa yang jawab Mas Suro. Mbak Vanessa apa Muro? Pripun, Pak? Iya, apa-apa. Ya, sudah ya, enggak ada. Oke, jadi hari ini cukup. Nanti bisa tugasnya untuk tugas minggu depan bisa dilihat di e-learning ya. Dan tugas hari ini bisa dikumpulkan di e-learning. Absennya di e-learning ya. Presensi di e-learning, silahkan nanti melakukan presensi di e-learning. Itu guys, cukup ya. Cukup. Halo. Baik, mungkin cukup. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Baik, selamat siang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi